Oke, halo guys and welcome back to my channel Kiranime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime no Nakama Jenny to Yusa no Party wo Oida Sareta not Thank You The Slow Life Suru Kotoni Shimashita. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin untuk light novel chapter yang ke-16. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah bahas untuk chapter 15. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat dari awal atau part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, kalau sudah langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. Nah, oke, untuk chapter 16 judulnya adalah Cincin Ember. Ini dia. Esok harinya saat mau buka, Red melihat banyak orang ngantri di depan apotek. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat kedatangan Albert ke tokonya si Red dan banyak orang yang kaget ya karena melihat Red yang seorang petualang terkuat di Sultan pensiun dan bekerja di apoteknya si Red. Tentu bakal geger. Nah, ini udah banyak orang ngantri di depan apoteknya guys. Ini lanjutannya. Orangnya beragam. Ada petinggi dari kuil petualang, pedagang, pengrajin dan lainnya. Birokrat dan bangsawan pun ada. Dan di sini Red, apa kalian semua mengantri untuk membeli obat? Kurasa tidak, gumam Red. Mereka bahkan mengenakan pakaian dengan kualitas tinggi dengan motifnya yang indah. Lalu mereka menunjuk seorang sebagai perwakilan. Ia adalah seorang petinggi guild petualang dengan tinggi hampir 2 meter mendekati si Red. Kemudian ia berkata, Red Kun, aku ingin bertanya satu hal di rumahmu. Apakah Red, sang pahlawan kota Sultan sekaligus petualang terbaik, benar-benar tinggal di sini? Kemudian Red menjawab, iya benar. Aku tinggal bersama Red dan dia bekerja di sini. Red adalah pegawainya dan sekarang sedang melakukan tugasnya. Akan berbeda jika kita sedang membicarakan hidup dan mati. Jadi tolong tunggulah sekitar 30 menit. Jawab Red. Kemudian di sini ia menjawab, apa kau serius mengambil keputusan begitu saja? Harusnya kau bertanya kepada Red apakah dia benar-benar ingin membuat kami menunggu, kata petinggi tersebut. Kemudian Red menjawab, seriuslah, karena Red sangat mengerti Red dengan sangat baik. Kau begitu percaya diri, aku tidak pernah tahu kalau kau mempunyai sifat seperti ini, kata petinggi kuil tersebut. Red terkejut, kau cukup mengenal petualang Rengde. Kemudian petinggi guild menjawab, aku ingat semua wajah dan latar belakang para petualang yang terdaftar di guild. Petinggi itu berkata dengan entengnya, dan tatapannya begitu dingin, mungkin petualang biasa akan gemetar melihatnya. Red juga dengar kalau dia pernah menjadi petualang yang hebat. Heleh, sebagai seseorang yang pernah mengalahkan Danan dengan tatapannya yang penuh niat membunuh, tatapan begini mah enteng. Pikir Red ya, anjir. Karena dia juga dulu mantan hero party ya yang hebat tentunya. Apalagi tatapannya Danan ya. Di part sebelumnya kalian udah lihat ya, si Danan itu salah satu hero party yang cukup kuat sih ya. Dan tubuhnya juga besar. Setelah melototi Red sekitar 1 menit, staf kuil petualang akhirnya, baiklah, aku akan menunggunya, kata kuil petualang tersebut. Akhirnya dia mau menunggu guys. Dan Red menjawab, terima kasih atas pengertiannya. Sementara Red pergi keluar, seorang pria bertubuh kurus masuk ke dalam toko. Red tadi sempat melihatnya ikut mengantri di luar. Guild pencuri, benar kan? Tanya Red. Meski kau seorang Rengde, penglihatanmu bagus juga, jawab sang guild pencuri tersebut. Pria kurus ini mungkin terlihat lemah, tapi sebenarnya sudah berpengalaman. Itu terlihat dari tubuhnya yang sudah mengalami banyak pertarungan dan matanya yang sangat percaya diri. Bukan mata dari seorang pengecut serta pernah mengalami pengkhianatan. Guild pencuri adalah guild yang memimpin dunia bawah. Di daerah lain sebutannya mafia, sementara di daerah timur mereka dikenal dengan yakuza. Mereka mungkin sekumpulan kriminal, tapi mereka juga merupakan organisasi penegak hukum. Artinya mereka memiliki tugas untuk menindak tindakan kriminal agar tidak di luar batas. Dan mereka mempunyai kekuasaan yang tinggi di dunia politik. Bodoh amat dah, entah itu kejahatan berat atau ringan, itu bukanlah urusan Red.
Guild pencuri membuat cukup banyak quest ke guild petualang. Mereka mungkin telah membuat quest untuk Lead, atau mungkin selama ini mereka telah membuat quest untuk Albert karena Lead sudah tidak ada lagi. Mereka juga khawatir kalau Albert harus mengerjakan quest terus. Albert sangat akrab dengan pemimpin guild pencuri yang bernama Gorga. Kayaknya Red harus membuat keputusan yang bijak untuk saat ini. Yang lain sepertinya mencoba membujuk Red. Dia seorang pahlawan. Karena dia seorang pahlawan, dia bisa memperoleh apa saja yang diinginkannya. Baik Red maupun orang lain tak akan bisa memberikan hadiah yang dapat mengubah keputusan seorang pahlawan. Sia-sia saja berbicara dengan Red. Kemudian Red berkata, "Jadi kau datang untuk menemuiku." Ia lalu tersenyum sambil mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dan membukanya di depanku. Di dalamnya ada satu koin elf yang terbuat dari platinum, bersih tanpa noda dan diletakkan di atas kain sutra merah. Koin elf adalah mata uang tertinggi di benua ini, senilai 10.000 peril. Wow. Koin langka ini terbuat dari platinum elf atau emas putih elf dan sudah dibuat sejak zaman elf. Dan sekarang metode pembuatannya sudah hilang. Jika kau memegang koin ini sambil menggunakan perlindungan ilahi, koin akan berubah menjadi timah. Artinya kau bisa meningkatkan level perlindungan ilahi dengan begitu cepat hanya menggunakan koin ini. Koin ini bahkan tidak pernah digunakan oleh masyarakat biasa dan pedagang dalam bertransaksi. Biasanya koin ini digunakan dalam transaksi negara, mungkin bisa dikategorikan sebagai harta, bukan sebuah koin. Wow. Saat berpetualang bersama Ruti dan yang lainnya, kami biasa memakainya sebagai alat tambahan saat bertarung melawan musuh yang kuat. Tentu saja itu sering dipakai oleh rekan-rekannya si Red yang lain, karena Red sendiri hanya bisa menggunakan skill umum, jadi takkan ada perubahan besar. Ya, meski Red sudah lama tidak melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang berharga menurutnya. Red bisa saja mendapatkannya jika menjelajahi situs reruntuhan elf kuno. Meski ia seorang petinggi dari guild pencuri, ia juga tidak tahu kalau Red pernah mengenal koin elf. Sudah wajar kalau kau terkejut melihatnya. Ini merupakan benda sihir di mana orang biasa tak akan pernah melihatnya dalam hidup mereka. Ini adalah koin elf. Aku yakin kau pernah mendengarnya. Ya, Red pernah mendengar tentang koin ini. Kalau begitu langsung ke intinya, apakah kau mau memutuskan hubungan dengan Red? Dengan koin ini kau bisa berhenti bekerja di apotek kecil ini dan menjalani kehidupan yang nyaman dengan para maid. Bagaimana menurutmu? Demi kebaikan dunia bawah, Lid akan bekerja sebagai petualang dan itu akan lebih bagus baginya. Kau senang, Lid senang, dan kami semua ikut senang. Semua orang pasti akan senang. Jika kau menginginkan seorang cewek, aku bisa menyiapkan untukmu. Kecantikannya akan membuatmu merinding. Bisakah kau membayangkannya? Dia harganya 50 peril per malam. Dia ini mungkin dulu saat masih rank rendah, ia pasti seorang sales untuk bisnis. Oh iya, ia begitu lihai dalam bersilat lidah, tetapi terlalu murah. Hah? Lead itu tidak ternilai. Red tak akan melakukannya meski kau menawarkan 1000 koin elf. Apa? Kau? Dibanding aku menurunkan suaraku agar Lead tidak bisa mendengar perkataanku. Dibandingkan dengan 50 peril untuk seorang lonte, Lead jauh lebih baik. Dia sudah tidak bisa membalas perkataanku. Cih, ia mendecakkan lidahnya dan memasukkan kembali peti tersebut ke dalam sakunya. Tidak mau 10.000 peril, kau adalah orang yang sangat bodoh, kata sang guild pencuri tersebut. Ia yakin kalau guild pencuri menawarkan 10.000 peril karena Lead nilainya lebih dari ini kan? Pria itu lantas mengerutkan keningnya. Benar sekali, seperti yang diharapkan dari laki-laki pilihan Lead. Kau mempunyai keberanian yang tinggi meski hanya seorang rank D. Baiklah, kalau kau berubah pikiran hubungi saja kami. Kami akan menerimamu kapan saja. Dan di sini Red menjawab, Red tidak membutuhkannya, jadi pergilah. Meski Red berkata begitu, ia masih sempat menyerahkan kartu namanya ke atas meja dan pergi meninggalkan toko. Di luar masih ramai, meskipun Red telah menolak sebagian besar dari mereka, tetapi mereka tidak mau menyerah. Jika kau menginginkan seorang pria, aku bisa menawarkan putraku. Itu tawaran salah satu yang ngantri, guys. Woi, apa-apaan kau ini? Terus Red marah ya. Orang yang mengatakan itu langsung disoraki oleh semua orang. Ya ampun, cukup. Nah, di sini Red kesal ya. Red tidak tahan lagi dan berteriak.
Red sudah membuat kontrak kerja seumur hidup dengan Red. Red sudah pensiun berpetualang. Jika kalian mencoba mengganggu Red atau mencoba mengusirnya dari kota ini, aku akan pergi bersamanya. Apa maksudnya kontrak kerja seumur hidup? Ya, kayaknya ada semacam orang yang ingin menghancurkan bisnisnya Red, dan Red ingin mencegahnya. Setelah mendengar teriakan Red, mereka akhirnya menyerah dan mulai berkenalan dengan Red. Jadi gerombolan tadi sudah menyerah dan pergi. Red, kemarilah. Kemudian si Red memanggil Red. Red mendekat dan terlihat agak gugup. Lalu Red mengangkat tangan kanannya. Ulurkan tanganmu, kata Red. Red mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Kemudian Red pun mengepalkan kedua tangannya lalu diarahkan ke tangannya dan menggenggamnya. Red, tanya Red, ini hadiah untukmu, jawab Red. Red menyelipkan hadiah yang ingin kuberikan padanya sebagai gaji pertama. Ini mungkin barang murah, tetapi ini adalah gaji pertama untuk kontrak kerja seumur hidup. Tentu saja gaji berikutnya akan berupa uang sesuai tingkat penghasilan kita. Wah, cincin ember, jawab Red kegirangan ya. Di telapak tangan Red terdapat sebuah cincin yang terhias batu ember. Kemudian Red bilang sedang berhemat, jadi ini bukanlah sesuatu yang mahal. Ini Red memperhatikan batu embernya. Ember adalah permata yang berasal dari getah yang sudah mengkristal. Awalnya adalah getah cair, mungkin getah pohon atau bunga, lalu mengalami perubahan dan menjadi kristal. Ember yang diberikan Red kepada Red berbentuk cincin. Gaji pertamakah? Gumam Red. Red tersenyum lalu memasang cincin tersebut di jari manis tangan kirinya. Red mungkin akan salah paham kalau memberikan sesuatu seperti ini. Dia malu dengan apa yang dikatakannya. Itu terlihat dari caranya menyembunyikan mulutnya dengan bandana. Mungkin dikira kayak cincin nikah kali ya. Salah paham. Kalau begitu Red akan memperbaiki kesalahan paham ini. Tolong beritahu Red jenis permata yang kau sukai. Ah, sial, jangan tersipu, malu dong. Aku jadi ikut malu nih, jawab Red. Tidak usah, Red suka kok dengan apapun yang Red berikan. Hal yang merepotkan adalah kalau perlindungan ilahi tidak mempunyai skill romantis. Sebagai seorang pendekar veteran, kami selalu mengobrol dengan perkataan yang sulit dimengerti. Meskipun begitu, aku pasti akan menjaga kehidupanku ini, kata Red. Nah, jadi seperti itu. Waduh, tambah romantis saja nih guys. Nah, ini chapter 16. Next kita bakal bahas kelanjutannya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, bye-bye.